Lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu soal nomor 5 ya. Soalnya adalah 3 cos kuadrat X dikalikan sin X dx ya, dengan batas 0 sampai V. Oke, dari sini kita melihat bahwa ada dua perkalian sistem yang berbeda ya. Nah, kalau ada dua perkalian sistem yang berbeda, maka kita merenung kira-kira ini akan menggunakan substitusi atau parsial. Kita pakai substitusi kalau ada hubungan turunan anti turunan ya. Jadi yang satu adalah turunan yang lain. Sementara pakai parsial kalau tidak ada hubungannya. Nah, kebetulan memang ada hubungannya nih. Cos X dan sin X itu yang satu adalah turunan dari yang lain. Maka kita pakai substitusi. Kalau pakai substitusi, maka kita pilih siapa yang akan jadi U dan siapa yang akan lebih tepat jadi U-nya gitu ya. Nah, biasanya yang diambil adalah yang lebih rumit ya. Dari bentuk ini yang lebih rumit tentu saja cosinus X ya. Karena kuadrat ya. Maka cos X-nya kita misalkan, kalau U-nya cosinus X berarti du per dx. Sorry, ini pensilnya gangguan ya. Nah, turunannya apa? Turunannya adalah min sin X. Maka du sama dengan min sin X dari dx ya. Seperti itu. Jadi kalau ada sin X dx itu sama dengan min dari du. Kira-kira demikian ya. Nah, maka ini bisa kita ganti. 3 cos kuadrat X itu berarti 3 U kuadrat dikalikan min du gitu ya. Kira-kira jadi begitu ya. Jadi ini saya detailkan biar kebayang. Maka ini akan sama dengan ini, kemudian sin X dx sama dengan min du gitu ya. Nah, bagaimana dengan batasnya? Karena batasnya adalah terkait dengan X ya. Maka kita, karena X-nya sudah jadi U, maka sudah diganti saja ya. Kalau misalnya X-nya adalah 0, maka gimana? Berarti cos X sama dengan U. Kalau 0 berarti cos 0 derajat berapa? Cos 0 derajat adalah 1 gitu ya. Maka ini bisa kita tulis sebagai 1. Sementara kalau V sama juga ya, dihitung cos V berapa tuh? Cos V berarti berapa? Min 1 ya. Maka di sini jadi min 1. Sudah, ini diintegralkan saja. 3 ini nggak ada hubungan dengan U, bisa dikeluarin. Minusnya juga tidak ada hubungan, bisa dikeluarin seperti ini ya. Dikalikan dikalikan U kuadrat du ya, sama dengan min 3. Ini diintegralkan jadi U pangkat 3 per 3 1 dan min 1 ya. 1 dan min 1 sama dengan min 3 dikalikan, ini berarti min 1 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 gitu ya. Per 3, ini juga per 3. Ini berarti min 3 kali min 1 pangkat 3 berarti min 1/3 dikurangi min 1/3. Kalau dihitung langsung saja berarti min jadi min dikali min jadi plus ya. Atau ini jadi 3 kali 2/3 sama dengan 2 gitu ya. Ini soal nomor 5. Baik, lanjut. Soal nomor 6.
ada integral dari 2pi sampai 3pi 3 cos kuadrat X sin X dx. Ini juga sama ya konsepnya ya. Jadi tinggal dimasukkan saja sebetulnya. U-nya sama dengan cos X, berarti DU-nya adalah min sin X dx gitu ya. Maka karena ini berarti kalau ini dimasukkan 2pi, berarti cos 2pi ya. Cos 2pi berapa? Berarti cos 360 derajat atau sama dengan 1. Kalau U-nya kita masukkan batas atasnya 3 cos 3pi, berarti sama dengan cos berapa? 540 ya. Atau sama dengan min 1 gitu ya. Jadi batasnya min 1, batas atasnya min 1. Jadi ini bisa kita ganti menjadi yang bawahnya 1, yang atasnya min 1 gitu ya. Nah ini kita rubah jadi 3 cos kuadrat, berarti 3 dikalikan U kuadrat kali min DU sama ya sebenarnya. Sudah tinggal dimasukkan saja. Ini min 3 bisa keluar. Ini 1 min 1, ini U kuadrat ya. Ini U kuadrat DU sama dengan dipangkat 3 per 3, karena sudah diintegralkan maka berubah jadi begini ya, kali tinggal dimasukin, maka ini jadi min 1 pangkat 3 per 3 dikurangi 1 pangkat 3 per 3 ya, atau sama dengan berapa? Min 3 dikalikan min 2 per 3. Min kali min plus 3 nya coret ya, sama dengan 2 gitu ya. Baik, selesai untuk nomor 6 ya. Kita lanjut soal nomor 7. Soalnya adalah integral X ln X dx ya. Seperti biasa ini karena tidak ada hubungannya ya, maka kita pilih mau substitusi atau parsial ya. Kalau substitusi berarti yang satu adalah turunan yang lain, sementara ini bukan ya. Karena bukan maka kita pakai parsial. Kalau pakai parsial maka kita harus menentukan siapa yang jadi U dan siapa yang akan menjadi devi ya. Ingat ada liate ya. Karena liate itu paling atas adalah logaritma natural, maka sudah pasti U-nya adalah ln X ya. Saya ulangi, ini ada li I A T gitu ya. Makin atas makin cenderung untuk menjadi U, makin bawah menjadi devi ya. Oke. Nah karena U-nya ln X, berarti devinya adalah sisanya, berarti ini adalah X dx. Setelah dipilih U dan devinya, selanjutnya adalah mencari pasangannya.
pasangan dari U adalah DU, berarti DU-nya apa? DU-nya adalah 1 per X dx ya. Kemudian V-nya apa? Berarti V-nya adalah integral dari X dx, yaitu apa? Integralnya X apa? X kuadrat per 2. Sudah selesai. Tinggal kita masukkan ke rumus ya. Ke rumus. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah kita tulis lagi bahwa integral di sini aja ya, integral U dv itu adalah perkalian bilangan utamanya dikurangi kebalikan dari U dv jadi V du ya. Sudah, kita masukkan saja. U-nya adalah ln X, V-nya adalah X kuadrat per 2 ya. Oke. Kemudian dikurangi dengan integral dari V-nya X kuadrat per 2, du-nya adalah 1 per X dx ya. Maka ini jadi apa? Ini bisa pindah ke depan ya biar enak dilihat. Berarti X kuadrat per 2 ln X ya. Oke. Nah, karena ini ada batasnya teman-teman ya, karena ini ada batasnya, maka ini juga ada batasnya nanti ya. Ini ada batasnya, ini ada batasnya, berarti 1 2. Ini juga ada batasnya adalah 1 2 ya. Lalu ini apa batasnya? Ini juga sama, batasnya 1 2 gitu ya, karena sudah integral tentu ya. Oke, dikurangi integral 1 2 X kuadrat bagi X, berarti X per 2 dx gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini jadi X kuadrat per 2 ln X. Ini kita coba lanjut ya. Nah, dikurangi setengah, atau ini dulu ya. Kita integralkan dulu, berarti kan ini X kuadrat per 4 ya. X kuadrat per 4 ya integralnya ya. Karena sudah diintegralkan, dx-nya hilang, ganti 1 dan 2. Seperti itu. Sekarang kita masukkan 2 dan 1-nya. Berarti ini jadi 2 kuadrat per 2 ln 2 dikurangi 1 kuadrat per 2 ln 1 gitu ya. Dikurangi ini juga sama, 2 kuadrat per 4 dikurangi 1 kuadrat per 4. Nah, kita sederhanakan. Maka ini jadi 2 ln 2. Ini jadi berapa ini? Setengah ln 1 ya. Dikurangi ini jadi berapa? 4 kurangi 1 3 ya. Dikurangi 3 per 4 itu ya. Oke. Apa lagi yang kurang ini? Nah, ln 1 itu kan berapa ln 1 ya? Ini kalau kita hitung dikurangi ini kan bisa, kalau
integral ini bisa ke depan ya. Seperti ini. Dikurangi 3/4 sama dengan 2 ln 2 dikurangi 1/4 1 ya. Ln 1 dikurangi 3/4 gitu ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa logaritma itu kan ini kalau tidak ada angkanya ini kan 10 ya. Kalau depannya 1 berarti kan sudah jelas berapa? 10 pangkat berapa yang hasilnya 1 itu 0 ya. Maka ln 1 tuh ya sudah 0 aja gitu ya. Atau hasil akhirnya adalah 2 ln 2 dikurangi 3/4 seperti itu. Ya, sementara selesai ya untuk video kali ini. Lanjut ke video selanjutnya.